Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan fokus ke satu pemain ya, yakni sosok Marcelino Ferdinand. Awalnya saya mengira bahwa Marcelino Ferdinand ini menjadi cadangan, dan mungkin Marcelino Ferdinand ini tidak menjadi tim inti ya di skema yang dilakukan oleh KMSK Danger. Namun ketika saya melihat berita dan juga saya mengulik lagi mengenai sosok Marcelino Ferdinand, ternyata benar saja dia menjadi pemain utama, dan dirinya dalam kurun waktu 10 menit dia mampu mencetak 2 gol, dan lawannya juga sangat luar biasa. Ini bukan klub ecek-ecek, dan ini bukan tim yang memang tidak diperhitungkan di Liga Belanda. Ya, walaupun ini hanya sebatas uji coba, menurut saya dengan persiapan yang sangat matang dari KMSK Danger, tentu ini akan membuat skema yang akan dilakukan pelatih nanti, yakni membuat nanti Mark Rosen juga akan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan KMSK Danger saat melawan Groningen. Nah, di sini saya melihat dengan gol yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand ini sangat bagus ya. Walaupun saya sudah mencari, memang tidak disiarkan oleh TV ya, dan juga beberapa orang tidak mengupload di YouTube. Jadi memang susah mencari full video dari Marcelino Ferdinand. Namun hanya sebagian-sebagian saja yang bisa saya tampilkan, karena memang untuk video dari Marcelino Ferdinand ini saat mencetak gol itu belum ada. Namun saya melihat di sini Marcelino mampu berkembang secara pesat ya di Eropa. Nah, saat melawan Groningen dia mampu mencetak gol di menit 37 dan juga 42. Kurang dari 10 menit malah, dan ini membuat saya yakin sekali bahwa Marcelino Ferdinand ini bisa berkembang sekali di Eropa. Ketika melawan Groningen, ya tentu kita Groningen ini bukan klub yang sembarangan. Kita tahu di situ ada satu pemain keturunan Indonesia. Sebenarnya ada dua ya, namun satunya sudah pindah, yakni Joel Polepesi. Dan di sini saya melihat bahwa sebenarnya untuk sosok Ragnar Oratmangun itu sudah tidak asing lagi. Dan saya melihat bahwa di akhir pertandingan ada speaks ya, ada obrolan antara Marcel dan juga Ragnar Oratmangun. Nah, ini apakah ada kode dari Marcel agar mengajak atau membujuk Ragnar untuk segera bergabung, ya kita tidak tahu. Namun yang jelas ini menjadi sinyal yang sangat berharga ya bagi sosok Marcel, yang bisa nanti tukar pengalaman dengan sosok Ragnar Oratmangun. Nah, setelah mencetak gol, di sini saya akan melihat potensi ya dan juga peluang Marcelino Ferdinand selama di Eropa. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya Marcel ini ketika melawan Argentina banyak sekali media-media asing ya, baik itu media dari Inggris, Argentina, kemudian Amerika, kemudian media-media Asia seperti Korea, Jepang, itu semua mengabarkan tentang Marcelino Ferdinand. Karena Marcelino Ferdinand ini memiliki ketenangan, kemudian impresivitas yang tinggi, dan juga penguasaan bola yang sangat bagus. Nah, oleh sebab itu ya Marcelino Ferdinand ini menjadi pemain ya, bahkan ya dinobatkan oleh FIFA ya dan juga The Sun ya, salah satu media ternama Inggris, sebagai pemain 50 pemain muda terbaik. Ya, ini wajar saja karena memang usianya saat ini masih menginjak 19 tahun, dan dirinya saat ini mampu berkontribusi banyak bersama tim dan juga negara. Nah, untuk di KMSK Danger sendiri, ini saya melihat dari statistik dia bermain sebanyak 7 penampilan ya, 4 penampilan resmi dan 3 penampilan uji coba, dan dia mampu mencetak 4 gol dan 1 assist. Nah, dengan 7 penampilan bersama KMSK Danger ini menurut saya lebih produktif ya, karena dengan 7 penampilan itu Marcel mampu menyumbang 4 gol. Artinya saya melihat di sini Marcel ini memiliki kompetensi dan juga peluang besar untuk bisa menjadi pemain yang memang nanti bisa diperhitungkan di Eropa. Ya, kontraknya selama 2 tahun bersama KMSK Danger, dan saat ini pun direktur KMSK Danger pun mengatakan sedang mempagari sosok Marcelino Ferdinand ini agar tidak lepas, karena banyak sekali, salah satu yang saya lihat ya dan juga saya baca itu ada bocoran dari salah satu klub divisi 1 Liga Belgia atau di Jupiler League ya, itu juga mengincar sosok Marcelino Ferdinand. Nah, menurut saya ini langkah yang sangat bagus, langkah awal yang sangat bagus menurut saya untuk karir sosok Marcelino Ferdinand, karena ya kalau melihat tentang peluang dari Marcelino Ferdinand, bahkan media Eropa pun ya, media asing pun baru-baru ini juga
mengatakan bahwa permainan dari sosok Marcelino Ferdinand ini mirip Maddison. Nah, ini memang menjadi fakta ya, memang seperti itulah sosok Marcelino Ferdinand. Namun yang jelas di sini kita sebagai pecinta sepak bola nasional ya, kita jangan terlalu memuji, kita juga jangan terlalu meninggikan dengan pujian-pujian kepada pemain tersebut, tetapi kita berikan masukan, kita berikan dorongan agar pemain-pemain tersebut bisa terus berkembang di Eropa. Karena saya melihat ya, ketika memang nanti Marcelino Ferdinand ini mampu berkembang dengan baik di Eropa, ya bisa saja untuk 3 tahun ke depan, karena syarat untuk masuk Liga Inggris itu minimal kan 3 tahun menetap berturut-turut di Eropa. Nah, kemudian ya untuk regulasi yang selanjutnya ya tentu masalah peringkat FIFA. Maksudnya di sini adalah negara yang di atas 100 peringkat FIFA itu sulit untuk masuk di BR Class Premier League atau di Liga Inggris. Cuman untuk di divisi 2, divisi 3 ya itu masih bisa. Nah, itu untuk Liga Inggris ya, walaupun nanti persaingannya sangat berat di sana. Namun saya yakin Marcel masih bisa untuk bersaing di sana. Namun untuk kita bergeser ke Liga Spanyol ataupun ke Liga Italia, menurut saya tidak ada persyaratan hal itu, dan menurut saya ini menjadi kesempatan bagi sosok Marcelino Ferdinand untuk membuktikan pemain Indonesia pertama yang memang bisa berkembang pesat di Eropa. Karena ya saya melihat perbedaan di sini. Bukan berarti saya membedakan satu pemain dan juga pemain lain, tetapi di sini ada perbedaan ketika sosok Egy Maulana Fikri abroad ke luar negeri, Witan Sulaiman pergi ke luar negeri, mereka harus adaptasi dan itu membutuhkan 1 hingga 2 tahun, dan kemudian mereka baru bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian sedikit-sedikit bisa menaikkan level. Namun lagi-lagi ya karena mungkin persaingan di Eropa itu sangat ketat, mereka tidak tahan dan harus pulang ke Indonesia. Berbeda dengan sosok Marcelino Ferdinand ini, yang saya melihat dari bagaimana dia adaptasi lingkungan itu sudah dipuji oleh pelatih, karena dirinya memang cepat sekali adaptasi. Di sisi lain juga memang dirinya sangat aktif ya, sosok Marcel ini sangat aktif dan memang dia mudah berbaur. Itulah yang membuat Marcel ini disegani oleh pemain, pelatih, dan juga memang dirinya memiliki kelebihan, yakni bagaimana di multi posisi ya, dia bisa di gelandang, kemudian sayap kiri, dan kemudian dia juga bisa ditempatkan sebagai second striker. Nah, itulah teman-teman kelebihan-kelebihan Marcelino Ferdinand, dan saya melihat bahwa sebenarnya potensi Marcelino Ferdinand ketika sudah mencetak 2 gol ini saat melawan Groningen ini ya itu ada. Dan menurut saya Marcelino Ferdinand ini bukan pemain yang memang tipikal ketika dijudge ya ataupun kena hujatan dia langsung down. Nah, inilah kelebihan sosok Marcelino Ferdinand, dan menurut saya itu membuat kita ya sebagai masyarakat Indonesia itu tentu bangga dengan sosok Marcelino, karena memang kompetensi yang dia miliki, kemudian kelebihan yang dia miliki itu ia bisa maksimalkan selama di Eropa. Nah, itulah teman-teman menurut saya mengenai sosok Marcelino Ferdinand dan juga peluang-peluang Marcelino Ferdinand untuk bisa bermain lebih lama di Eropa. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Marcelino Ferdinand? Apakah kalian yakin sosok Marcel ini akan menjadi pemain besar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.